Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang baik, yang kami kenal, kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, izinkanlah kami untuk merenungkan firman-Mu. Bantulah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikannya, supaya apa yang disampaikan boleh menjadi pedoman bagi kehidupan, dan segenap jemaat yang mendengarkannya kiranya boleh mendapatkan berkat melaluinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan doa dan permohonan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita semua pada hari ini, Kamis 26 Juni 2025, yaitu yang ditulis dalam 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-9. Demikian dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Dia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bapak Ibu dan semua jemaat, kita tahu bahwa sejak awal Alkitab menyatakan kesaksian bahwa Allah kita adalah pencipta semesta langit dan bumi. Tidak ada satupun isi yang ada di bawah kolong langit yang terlepas dari tangan Tuhan. Kisah penciptaan dalam Alkitab digambarkan 6 hari lamanya. Di sana Tuhan sudah ciptakan langit dan bumi. Tuhan sudah ciptakan benda-benda penerang. Tuhan ciptakan cakrawala. Tuhan ciptakan hewan-hewan. Tuhan ciptakan tumbuhan. Dan Tuhan juga ciptakan manusia. Tidak ada satupun dalam muka bumi ini yang kurang. Semua cukup. Oleh sebab itu kita bisa ambil sebuah kesimpulan bahwa ketika Tuhan menciptakan itu, maka kekayaan yang paling pertama pemiliknya adalah Allah. Kalau Tuhan tidak kaya, tentu Dia tidak bisa menciptakan, memenuhi segala alam semesta ini. Dan jangan ukur kekayaan hanya dengan uang. Lebih daripada itu Tuhan telah miliki dan Tuhan telah tunjukkan. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa dalam teks ini Paulus mengatakan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus menjadi miskin sekalipun Dia kaya? Ini yang mau kita telisik bersama-sama. Jadi Yesus Kristus dalam Trinitas, Dia adalah pribadi yang tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan Allah Bapa. Artinya, karena ini sudah masuk minggu Trinitatis, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mengatakan bahwa Allah kita ini adalah Allah yang kaya, pencipta segala sesuatunya, maka Yesus Kristus juga adalah pencipta segalanya, sama seperti Allah Bapa. Dan ketika Allah memutuskan menjadi manusia, maka Dia telah, Paulus katakan dengan istilah kenosis, atau mengosongkan dirinya. Dia yang kaya itu, Dia ambil berupa manusia, menjadi seperti kita, menjadi manusia yang hina. Kita lihat, Yesus adalah anak tukang kayu. Bahkan Dia lahir di kandang domba. Sebetulnya ini adalah lambang kemiskinan. Tapi Allah ambil gagasan itu demi apa? Supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Melalui karya Tuhan Yesus, kita mendapatkan jaminan keselamatan. Melalui karya Tuhan Yesus, ada sebuah kepastian dalam masa depan hidup ini.
Jika tanpa itu, maka hidup kita adalah hidup yang sia-sia. Maka firman ini mau mengajak kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara, supaya kita senantiasa mensyukuri berkat Tuhan. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan yang mau mengosongkan dirinya. Kita ucap terima kasih kepada Tuhan yang mau mengambil rupa manusia. Bahkan dia menanggung apa yang mesti kita tanggung, yaitu dosa-dosa kita. Oleh karena itu, Abang Inang, seberat apapun kehidupan kita di dunia ini, Tuhan telah lebih dahulu memenangkan itu semua demi kita, sehingga kita boleh menjadi manusia yang layak di hadapannya. Selamat beraktivitas, Abang Inang. Selamat mensyukuri berkat Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah mengambil rupa manusia. Engkau telah menebus segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh menjadi manusia yang layak di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa kami adalah manusia yang lemah. Kami tidak luput dari dosa. Tapi Engkau dengan kasih karunia-Mu, Engkau memilih untuk menyelamatkan kami, sehingga kehidupan kami boleh berlangsung hingga pada hari ini. Ajarlah kami Tuhan menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya, supaya kami boleh semakin layak di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau menjalani aktivitas kami pada hari ini. Kami mohon Tuhan beserta kami, supaya kami boleh menjalankannya dengan baik dan penuh dengan sukacita. Jauhkan segala hambatan Tuhan. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.